Perkuliahan malam hari ini ya. Untuk minggu lalu saya sudah berikan tugas terkait metode usability ya. Jadi evaluasi usability, terus kalian saya tugaskan untuk mencari sistem yang sudah ada ya. Kemudian ambil teknik yang mau digunakan ya. Terus saya juga tadi sudah lihat di grupnya nama-nama sistem yang akan digunakan dari masing-masing kelompok. Coba saya cek dulu. Oke, kelompok satu. Kelompok satu itu menggunakan jurnal. Jurnal ya. Kelompok satu jurnal. Untuk tekniknya gimana kalian? Ada perwakilan kelompok satu? Kita pakai sistem usability skill, Bu. Oh ya, kayak SUS ya. Selain itu, ada menggunakan teknik lain lagi? Atau cuman SUS saja? Atau dia menggunakan Saat ini masih didiskusikan, Bu, sama teman-teman apakah nanti mau ada tambahan atau tidak, Bu, seperti itu. Tapi mungkin kedepannya tergantung nanti situasinya kayak gimana, Bu. Kita lihat dulu. Kalau memang perlu kita tambah, nanti bakalan kita tambah juga. Kalau misalnya itu cukup, mungkin kita pakai satu metode aja, Bu. Untuk gininya nanti target respondennya siapa kira-kira dari kalian? Halo, Bu. Nah, untuk target respondensinya itu kan kita minta dari Puspa, karena Puspa sendiri yang punya ininya, sarannya. Jadi kita minta dia untuk memberikan ke teman-temannya dari si penggunanya itu, Bu. Bagaimana respondensinya seperti itu. Oh gitu. Oke, ya silakan dilanjutkan lagi, didiskusikan. Karena kita itu minggu depan itu cuti bersama ya, sekitar 1 minggu dari tanggal 2 sampai apa namanya tanggal 6, itu lumayan 1 minggu ya terkait dengan Hari Raya Idul Fitri dan sudah ada surat edarannya. Jadi saya rasa presentasinya diundur jadinya. Jadi 2 minggu lagi ya di tanggal 13, berarti 13 Mei 2022. Kemudian untuk pengumpulannya itu tetap ya di tanggal 5 karena sorry, saya undur jadi tanggal 6 aja deh ya, tanggal 6 Mei 2022 ya. Jadi diundur pengumpulan laporannya sehari jadi tanggal 6, tapi tetap dia minggu depan untuk pengumpulan laporannya. Nah, itu karena gini dari kampus pun juga memberi kebijakan bahwa dosen di sini bisa memberikan perkuliahan secara daring asinkron ya. Kalau ini kan sinkron nih. Saat ini saya tatap muka sama kalian di sini menggunakan Google Meet, ini kan tipenya daring sinkron. Nah, dari kampus sendiri sudah ada surat edarannya itu mengatakan bahwa dosen itu boleh memberikan perkuliahan secara asinkron, sehingga saya rasa minggu depan ya asinkronnya pengumpulan laporan aja, tapi untuk presentasi jadinya minggu depannya lagi ya. Karena nggak boleh dia, kita minggu depan itu hanya diperbolehkan asinkron aja, nggak sinkron gitu. Perkuliahannya itu hanya boleh asinkron saja gitu. Jadi hanya ada absensi sama pengumpulan laporan ya, jadi kalian tetap absen nanti dari rumah, tapi tidak tatap muka seperti ini untuk minggu depan ini. 2 minggu lagi baru kita presentasi terkait hasil dari diskusi teman-teman. Oke. Kemudian kelompok 2 ya, alfa prima. Alfa prima ini alfa prima yang di mana ini ya? Kalau boleh tahu ada perwakilan kelompok 2 di sini? Alfa prima kan banyak tuh. Tahu saya ada yang di mana namanya? Di Hayamuruk kalau nggak salah, terus ada yang di Kelungkung. Ini alfa prima yang di mana ya kira-kira ya? Baik Bu, Erika dari perwakilan kelompok 2.
Mm-mm. Ini Erika ngambilnya Alfa Primanya itu kan ada 3 cabang. Itu ada di Karangasem, Buleleng, sama di Denpasar. Tapi targetnya dari Erika sama teman-teman biar semua cabang tuh kita ada respondennya sih, Bu. Oh Seperti gitu. itu, Bu. Ada Ya, respondennya, berarti semua cabangnya berarti ya. Berarti ini ya. gimana? Pengguna umum atau mahasiswa di sana gitu ya? Ini kan Alfa Prima ini kampus juga kan? Kalau nggak salah kan masih punyanya gini juga kan? Apa Pak Ketua juga ya nggak? Nggak salah ketuanya Primakara juga yang mendirikan Alfa Prima ini gitu. Itu gimana? Kira-kira mahasiswanya juga gitu? Mahasiswanya berarti yang jadi responden atau masyarakat umum? Gini, Bu. Jadi yang jadi target responden kami itu mahasiswanya, Bu. Karena kita di sini tuh kita tuh ngambil topiknya itu tentang e-learningnya dia dari nama sistemnya itu SIA Alpha Prima, Bu. Itu yang kita ambil, Bu. Dan targetnya ini Oh, respondennya mahasiswa, Bu. berarti ini siaknya ya, Alfa Prima berarti siaknya. Kira ini websitenya. Siaknya berarti ya. Iya, Siak Alfa Prima. SIA Alpha Prima, Bu. Nah, dari kelompok kalian sendiri itu gimana nanti cara mencari responden? Ini kan mahasiswa, berarti kenal ya sama mahasiswa di sana? Atau bagaimana mungkin? Ada yang kerja di sana mungkin di Alfa Prima? Kebetulan saya dulu juga mahasiswa dari Alpha Prima, Bu. Oh, mahasiswanya juga berarti ya. Oke. Ya, Ya, nggak masalah sih. Yang penting tahu aja gitu loh. Pokoknya tahu aja linknya. Misalnya kan cari mahasiswanya, berarti ya kalian harus cari mahasiswanya memang mahasiswa Alfa Primanya kayak gitu. Penting tahu aja linknya ke sana itu kemana gitu ya. Oke, ini sebenarnya ada yang baru join ini ya. siapa ini? Oke. Nah, sebelumnya untuk yang sebelum selesai bertanya ya, untuk tekniknya sendiri mau pakai yang metode yang mana gitu? Kan Dari banyak kita pakai sistem usability skill, Bu. Pakai SUS, Bu. Metode SUS. pakai sus. Kemungkinan ada menggunakan metode lain lagi nggak? Kemungkinan nanti ke depannya seperti yang dari kelompok 1 itu sepertinya ada, Bu. Tapi kali ini kita baru di metode SUS saja sih, Bu. Baru deh metode sus saja. Oke. Sip. Selanjutnya kelompok kelompok 3 ya. Ini Warma Dewa dia. Ada perwakilan kelompok 3 di sini. Ada perwakilan kelompok 3. Iya Bu, ada Bu. Ada Bu. Nah, ini gimana? Kalian mau ngambil apanya nih? Websitenya kah? E-learningnya kah? Siapnya atau apanya gitu di sana di Warma Dewa? Warma Dewa ini apa nih? Universitasnya Kampus atau? universitasnya Bu. Oh, universitas. Soalnya ada gitu tempat kursus namanya Warma Dewa juga. Ibu kira ini tempat kursus Warma Dewa itu. Itu kalau nggak salah ada Warma Dewa College namanya. Tapi bukan kampus. Dia kayak apa sih namanya? Kayak mirip-mirip lulusannya itu langsung terjun ke dunia kerja gitu ya. Apa istilahnya ya? Kayak pelatihan lembaga-lembaga pelatihan gitu loh kalau nggak salah. Itu ada itu. Warma Dewa juga namanya. Berarti ini kampus ya Universitas Warma Dewa itu berarti ya. Iya Bu, kita pakai kampusnya Bu. Eh, ini kalian mau ngecek apanya nih? Usability testing sistemnya yang mana ini? E-learningnya kah, siapnya atau apanya gitu? Kalau kita rencana mau gini e-learningnya Bu, pakai e-learningnya. E-learning dari E-learning. Warma Dewa. Nah, ini gimana kalian bisa ngakses e-learningnya? Ini maksudnya apakah ada yang kerja di sana atau punya teman atau gimana? Atau punya keluarga mungkin yang bekerja di sana ya? Kalau untuk aksesnya sih ada Bu, karena teman-teman juga banyak punya rekanan di sana, punya teman sebaya di sana, jadi bisa ngakses e-learningnya lewat masuk dari akun mereka Bu, akun teman kita sendiri yang ada yang kuliah di sana, mahasiswa. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Em, terus kalian pakai metode apa gitu? Universitas Warma Dewa ini. Kalau metodenya sih metode SUS Bu, sama kayak kelompok 3. Kelompok 2 tadi Bu. Oh, metode SUS juga. Nggak ada kombinasi atau sama juga?
kemungkinan ke Mungkin depannya ada gitu. nanti Bu, ke depannya mungkin ada rencana buat kombinasi sama metode yang lain. Oke. Oke, itu tadi ya. Oh ya, ini catatan dari saya ya, karena kalian kan mau kalau tadi ada yang memakai apa namanya alfa prima itu ya, kalau menurut saya sih nggak begitu bermasalah ya. Nah ini Universitas Warmadewa ini yang maksud saya gini, ini kan tugas, ini kan terkait tugas ya. Kalau nanti misalnya penelitian, kalian akan mengambil studi kasus di suatu tempat ya, itu kalian harus izin dulu sama rektornya gitu ya. Ada pimpinan di kampus tersebut, itu harus izin dulu bahwa kalian akan melakukan penelitian di sana. Nah ini karena tugas ya, saya rasa sih nggak masalah ya. Yang penting jangan dipublikasikan nanti tugas ini sembarangan gitu maksud saya. Karena kalian kan nggak ada izin sama rektor di sana gitu ya. Ini karena kan kalian mau ngambil sistemnya di sana gitu, ngambil apa namanya akses sistem di sana. Kalau terkait tugas sih saya rasa nggak masalah ya. Tapi kalau nanti misalnya ada terkait publikasi, ini jangan dipublikasikan sembarangan gitu. Misalnya mau bikin jurnal gitu, kalian pakai ini studi kasus dengan nama Universitas Warmadewa ya, jangan dipublikasikan lah ya. Soalnya ya itu tadi harus ada izin ya, bersurat lah modelnya gitu dari Primakara itu bersurat ke kampus ini gitu. Jadi ada istilahnya birokrasi lah dibilang ya di sana itu. Gitu. Jadi Bu sarankan nanti ya jangan di apa namanya jangan dipublikasikan sembarangan karena kita make studi kasus di kampus lain kemudian mengambil sistem di sana. Ada yang nanya ya? Siapa nanya ini? Oh ya. Ya, jadi jangan sembarangan dipublikasikan, bahaya nanti soalnya. Gitu. Karena kalau ini kaitannya sama tugas, Ibu rasa nggak masalah. Ini kan tugas ya, tugas user experience. Tapi nanti kalau berkaitan sama penelitian kalian, nanti kalian mungkin mau pakai studi kasus di kampus selain Primakara ya. Karena kalian kan mahasiswa Primakara biasanya dikasihlah keringanan lah. Tapi kan tetap biasanya bersurat gitu ya. Tergantung nanti dari pihak manajemen di Primakara seperti apa. Tapi ini kan kasusnya ini kalian kan ke kampus lain. Jadi nanti kalau penelitian, seandainya nanti penelitian itu harus bersurat ke sana. Jadi Primakara itu bersurat ke kampus tersebut. Izin penelitian lah modelnya ya karena kita mau pakai mengutak-ngatik gitu loh sistem internalnya di mereka gitu. Tapi kalau ini terkait tugas sih Ibu rasa nggak masalah. Yang penting jangan dipublikasikan sembarangan ya. Oke, selanjutnya itu kelompok 4 Unhi. Ada perwakilan kelompok 4? Ada perwakilan kelompok 4 di sini? Ya Bu, saya Bu. Oh Brenda. Brenda gimana? Ini Unhi itu mau apanya nih? Sistem ininya ya, LMS, Learning Management Systemnya berarti kayak e-learningnya ya? Ya Bu. Nah, ini gimana nanti dari responden sendiri itu siapa? Mahasiswa di sana? Apakah dosennya? Ataukah stafnya? Itu bagaimana nanti respondennya? Respondennya itu mahasiswanya Bu. Soalnya teman-teman punya kenalan di sana kayak teman mahasiswa juga di sana. Oh gitu. Oke, berarti respondennya ini adalah mahasiswa. Untuk metode sendiri gimana? Pakai apa metodenya? Untuk metodenya itu pakai metode SUS sama kayak teman-teman. Untuk sekarang ini belum ada penambahan metodenya Bu. Mungkin berjalannya pembuatan laporan mungkin ada tambahan nanti kami infoin ke Ibu. Oh gitu. Oke. Ya Bu. Ya, ini sama juga kayak tadi ya yang Mahwadewa. Kalau untuk terkait kebutuhan tugas, it's okay lah ya. Tapi jangan sampai dipublikasikan. Maksud Ibu dipublikasikan ke halayak umum gitu kayak ke jurnal dan sebagainya. Nanti tahu-tahu ada yang lihat dari pihak manajemen Unhi-nya kan bahaya gitu ya. Kayak dipertanyakan gitu. Ini sudah ada izin belum utak-ngatik learning management system kami gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan tugas yang kaitannya tuh yang tahu tuh cuma Ibu sama kalian ya it's okay lah ya. Oke, selanjutnya itu kelompok 5. Ada perwakilan kelompok 5? Saya nih. Nah, kelompok 5 ini
SPADA. Metodenya CTA ya, concurrent think aloud. Ada pakai SUS juga? Enggak. Pakai SUS enggak? Pakai keduanya, Miss. Kita pakai CTA sama SUS, Miss. Tergantung, kalau kemungkinan kita pakai SUS terlebih dahulu. Karena kan saya juga agak bingung sama metode CTA-nya, Miss. CTA-nya itu kan kita menyediakan studi kasus kepada responden yang ingin kita capai. Nanti itu studi kasusnya itu isi hitung waktu gitu ya, Miss, maksudnya tuh. Kalau kamu mengukur tingkat efektivitasnya, iya pakai ngukur waktu. Jadi ini dari pengguna siapa nih dulu? Pengguna Kita ngambil mahasiswa, Miss. Oh, mahasiswa bukan dosen ya? Ya, mahasiswa. Oke. Ya, kalau memang kamu ada ngukur tingkat efektivitas, ya silahkan bisa tambahkan waktu di sana ngukur waktu ya. Jadi kira-kira berapa lama gitu ya si mahasiswa tersebut mengakses SPADA ini. Jadi kelompok kami kira-kira itu menggunakan dua, Miss. Menggunakan SUS-nya sama CTA-nya, Miss, itu metode ini. Itu yang akan kami pakai. Ya, kalau untuk pertanyaan-pertanyaan itu sudah Ibu kasih ya formatnya ya. Tadi pakai aja yang itu, karena itu memang sudah standarnya seperti itu untuk CTA. Jadi skenario-nya seperti itu, tinggal kalian ganti aja, disesuaikan sama isi dari SPADA itu ya. Menu-menunya gimana, fitur-fiturnya apa saja gitu kan. Kalau kalian dari sendiri kan tahu ya SPADA itu kayak gimana ya. Oke, siap, Miss. Oke, lanjut kelompok 6. Kelompok 6 Ya, Bu. Siska ya. Iya, Bu. Nah, ini berarti targetnya mahasiswa udah pasti ya, responden. Iya. Metode sendiri mau pakai apa rencananya? Yang saat ini sih kami berencananya ada 2 sih, Bu. CTA dengan kuesioner SUS, tapi yang sudah berjalan saat ini sih yang SUS-nya gitu sih, Bu. Oh, SUS sudah gini ya, cari data ya modelnya ya? Iya, sudah, Bu. Oke, ya silakan dilanjutkan ya. Baik, Bu. Oke ya, itu kira-kira ya terkait tugasnya. Yang jelas bagi yang menggunakan sistem di luar dari Primakara, Ibu mohon dengan sangat jangan dipublikasikan di jurnal, itu di website dan sebagainya. Cukup kalian keep secara pribadi ya, karena ini kan berkaitan sama internal dari lembaga yang lain tersebut gitu ya. Tapi kalau untuk kepentingan tugas, ya Ibu rasa nggak masalah ya, nggak begitu jadi problem. Tapi yang bermasalah itu adalah ketika kita itu mempublikasikan di luar ya, dan itu tanpa izin. Nah, itu yang akan sangat-sangat bermasalah ya. Begitupun juga nanti kalau kalian sudah semester akhir ya, mau detik-detik mau nyusun skripsi atau tugas akhir ya, dimanapun kalian mengambil nanti penelitiannya, itu wajib harus pertama kali yang dilakukan itu adalah izin penelitiannya, memberikan surat pengantar ke tempat tersebut ya, yaitu pengantar mengenai kalian izin penelitian. Karena Ibu sendiri juga seperti itu ya, Ibu seperti itu, Ibu penelitian dulu di sekolah ya, di suatu sekolah menengah atas ya, Ibu bersurat ke sana gitu. Ibu bersurat ke sana dengan meminta kampusnya Ibu itu memberikan formatnya gitu ya, tolong buatkan surat. Ibu langsung ngirim surat ke sana gitu. Jadi paling nggak sekolah itu tahu gitu ya, atau tempat kita melakukan penelitian itu tahu, oh di sini ada orang atas nama ini dari kampus ini mau ngambil data di sini gitu ya, mau pakai sistem kami, mau ngobrak-ngabrik sistem kami, karena itu kan berkaitan sama privacy dari lembaga tersebut gitu. Apalagi kalau yang namanya penelitian itu pasti dipublikasikan ya, sudah pasti itu nanti kalian bikin skripsi atau tugas akhir pasti disuruh publikasi, disuruh buat jurnal, terus publikasikan itu hasil dari penelitian kalian itu. Ya tujuannya itu biar nggak ada orang yang memplagiat ya. Jadi ketika ada orang mau plagiasi, ngambil gitu di perpustakaan, ternyata yang online-nya juga ada. Kalau cek plagiasi itu biasanya sistem itu kerjanya itu adalah membandingkan kalimat yang ada di penelitian kita itu dengan kalimat yang penelitiannya itu sudah ada secara online. Makanya harus dipublikasikan secara online ya. Jurnal-jurnal apa gitu. Jadi kedetek dia. Dia ngeceknya itu di Google ya modelnya gitu ya. Di apa sih istilahnya, bukan Google, kayak servernya mereka gitu, kayak database mereka, tapi isinya itu jurnal-jurnal.
Dan itu orang-orang itu harus memang publikasi secara online. Jadi ketahuan nih, otomatis mau nggak mau orang tersebut akan mengganti kalimat-kalimat yang dia tuh benar-benar copy paste dari penelitiannya teman-teman. Jadi itu fungsinya kenapa jurnal itu harus dipublikasikan. Yang pertama, tentunya biar ada pengembangan lebih lanjut ya. Siapa tahu ini kan penelitian. Yang namanya penelitian itu kan harus ada inovasi secara terus-menerus ya. Siapa tahu nanti misalnya kalau kalian sekarang bikin penelitian dengan judul A, siapa tahu di masa yang akan mendatang ada adik tingkatnya itu mau melanjutkan penelitian kalian dengan mengembangkan lagi lebih lanjut. Jadi dia bisa dikembangkan gitu loh, hasil penelitian kalian itu dikembangkan lagi sama dia. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, untuk meminimalisir tingkat plagiasi itu ya. Karena yang namanya siapa sih yang pengen diplagiat gitu loh hasil karyanya, ya udah capek-capek buat, tahu-taunya ada orang yang mengakuisisi gitu ya tanpa minta izin sama kita. Tingkat contoh-contoh perbuatan memplagiat itulah contohnya misalnya kalian mengcopy paste hasil penelitian orang, kalian copy terus kalian paste gitu ya di penelitian kalian sendiri itu deskripsi kalian tanpa kalian cantumkan sumbernya dari mana, terus tanpa kalian parafrasekan lagi kalimatnya, benar-benar kalimat yang ada di sana itu kalian taruh lagi gitu loh di penelitian kalian. Nah itu salah satu contoh plagiat ya, itu nggak boleh gitu. Jadi harus dihilangkan atau dikurangi gitu ya tingkat plagiat itu dengan adanya sistem cek plagiarisme ini gitu. Jadi ada aturan gitu ya dari pemerintah pusat terutama di bagian pendidikan untuk mengurangi tingkat plagiasi tersebut itu dengan cara wajibnya gitu ya tiap-tiap kampus itu memiliki cek plagiarisme. Gitu. Jadi ada sistemnya memang, ada contoh-contohnya macam-macam, ada Turnitin, ada plagiarisme checker ya. Jadi kalian benar-benar di sana itu difilter gitu. Yang mana yang tingkat plagiatnya tinggi ya dia harus merubah lagi isi dari penelitian tersebut. Gitu. Nah itu nanti tujuannya kalau publikasi seperti itu ya. Kalau ini kan karena terkaitan sama tugas, ya Ibu rasa nggak masalah gitu. Makanya Ibu bilang tadi jangan dipublikasikan sembarangan kalau memang belum ada izin ke tempat tersebut. Itu ya. Nah, untuk hari ini sih Ibu hanya menanyakan progres dari teman-teman gimana. Berarti ini belum ada yang selesai ya? Belum ada ya berarti ya, belum ada yang siap presentasi ya? Nggak ada ya? Belum ada ya kayaknya ya, masih gini ya. Oke, silakan didiskusikan lagi sama temannya. Kemudian minggu depan itu ya kalian karena diizinkan asinkron ya Ibu rasa minggu depan bisa sih ya selesai. Gimana kira-kira bisa nggak kalian kalau minggu depan atau tanggal 6 itu mengumpulkan laporannya? Ini juga ada apa istilahnya harus ada persetujuan juga dari mahasiswanya ya. Jadi begitu sih bunyi pengumumannya gitu, harus disampaikan juga atau didiskusikan lebih lanjut sama mahasiswanya gimana mau asinkron atau enggak minggu depan atau full libur gitu boleh. Kalau asinkron berarti ngumpul laporan. Nah, gimana kira-kira dari kalian sendiri? Bisa nggak minggu depan itu sudah jadi laporannya di tanggal 6 itu? Harus ada kesepakatan gitu ya. Jadi bunyi pengumumannya itu adalah perkuliahan daring tetap dapat dijalankan dengan metode asinkron dan sesuai dengan kesepakatan dosen dan mahasiswa. Jadi harus ada kesepakatan antara dosen sama mahasiswanya. Baru bisa tuh ada perkuliahan daring asinkron tersebut. Gimana kira-kira? Kalau dari saya boleh asinkron, Bu. Kalau menurut saya sih cukup kita kan juga kita mau membuat ininya Bu laporan ini lebih baik ya sih tinggal untuk bulan minggu depan tuh kita tinggal ngumpul laporannya aja ini Bu. Oke. Kalau misalkan kalau ada yang diskusikan kita bisa chat langsung di WA kayak gitu. Oke, berarti bisa ya sinkronnya nanti ya absen sama ngumpul laporan aja sih. Bisa berarti ya sinkron ya. Karena ini harus ada kesepakatan sih dari Ibu sama kalian gitu. Jadi nggak serta-merta Ibu yang ambil keputusan gitu. Harus ada kesepakatan lah namanya.
nih. Karena kan minggu depan itu memang cuti bersama gitu. Tapi dari kampus memberikan kebijakan perkuliahan secara asinkron. Oke, kalau begitu ya sudah berarti minggu depan dikumpulkan berarti laporannya ya. Jadi silakan teman-teman bisa cari respondennya, suruh ngisi lah respondennya online aja boleh kok. Brenda, ya gimana Brenda? Bu, izin bertanya, Bu. Mm-mm. Dari kelompoknya Brenda sendiri, Bu, masih bingung antara CTA sama SUS. Mau nanya, Bu, apa beda CTA sama SUS, Bu? Soalnya masih bingung, Ibu. Bedanya itu adalah kalau kita menggunakan CTA itu kita mengukur seberapa efektifnya sebuah sistem ya. Tapi kalau SUS itu lebih kepada tingkat kepuasan. Jadi SUS itu dipakai udah puas belum penggunanya, udah gitu aja. SUS itu hanya untuk mengukur kepuasan. Tapi kalau CTA itu melihat seberapa efektifkah, habis itu kita bisa dapat saran-saran dari sana. Kalau dari SUS itu bisa kemungkinan nggak ada saran ya di sana, yang nggak ada saran-saran yang diberikan sama si responden ya. Tapi kalau dari CTA kita bisa lihat gitu ya fitur mana yang paling bermasalah dari sistem tersebut. Kemudian apa saja saran-saran yang disampaikan sama si responden itu kita bisa dengan CTA ini. Tapi kalau SUS dia hanya mengukur tingkat kepuasan. Jadi kepuasannya berapa persen, udah gitu aja. Jadi simpel banget kalau SUS itu. Kalau CTA itu ya si responden ini harus mengikuti skenario yang sudah ada gitu ya. Jadi kan formatnya sudah Ibu kasih tuh CTA itu apa saja gitu ya langkah-langkah yang harus dilakukan sama si responden ini. Mereka harus ngikutin itu. Di bagian mana mereka mengalami kesusahan, nanti mereka harus catat gitu ya. Mereka harus dengan jujur gitu loh ngasih tahu. Oh saya di poin kedua ini loh, di instruksi nomor 2 ini saya mengalami kesusahan gitu. Saya bingung nih nyari fitur apa misalnya kayak di Spada Ibu pakai contoh ya. Saya bingung nih nyari kelasnya gitu misalnya karena soalnya menunya itu harus menunya itu tersembunyi gitu. Menu kelasnya itu tersembunyi. Jadi saya kebingungan cari kelasnya saya gitu ya. Jadi waktu pertama kali saya pakai itu saya kebingungan. Terus di CTA itu lagi ada pengguna pemula sama pengguna mahirnya kan gitu ya. Jadi harus dibagi tuh, yang mana pemula, mana yang mahir. Nah lanjut lagi yang tadi itu, udah kebingungan nih, misalnya di poin kedua dia bingung, di mana instruksinya itu responden disuruh diinstruksikan untuk mencari menu gitu misalnya ya, menu mata kuliah. Ternyata ada beberapa responden, bisa 2 atau 3 responden ini mengalami kesusahan gitu ya, ketika mencari menu mata kuliah tersebut. Jadi dikasih tahu gitu ya, dia kasih deskripsi tuh si responden ini. Dia kayak boleh kalian kasih form yang dimana di isinya itu tuh apa kesulitan mereka gitu ya. Diceritakan gitu, mereka mencerita di sana menggunakan kalimat deskriptif. Bahwa saya tuh mengalami kesusahan di gini-gini karena menunya itu menu drop down ya, agak tersembunyi begitu. Jadi harus diklik dulu baru kelihatan saya itu kelasnya di mana gitu. Nanti suruh dia kasih sarannya apa, saran perbaikannya gitu. Mungkin kedepannya bisa ditaruh di atas gitu ya menu kelas-kelas itu gitu. Jadi taruh di tempat yang kelihatan, jangan dibikin dia kayak hamburger menu gitu ya, kayak responsif kayak apa namanya? Kalau kalian mungkin pernah lihat website yang responsif itu kan menunya tersembunyi ya, jadi harus diklik dulu baru muncul dia ke bawah. Nah, jangan kayak gitu, padahal kan posisi saat itu kita bukanya di laptop, tapi kok dia malah tersembunyi seperti di hamburger menu seperti itu gitu. Itu contohnya kalau CTA. CTA itu ada kalimat deskriptifnya dari si responden, apa masalahnya dia cerita gitu loh, dia menceritakan gitu kalau CTA. Habis itu dia ngasih saran. Kalau SUS itu ya kita cuma ngitung aja berapa persen tingkat kepuasan si pengguna itu. Si responden itu nggak perlu menyampaikan apa masalahnya dia, di fitur mana dia bermasalah. Kemudian apa saran-sarannya itu di SUS nggak ada kayak gitu. Gimana Brenda? Sudah kelihatan bedanya? Itu beda banget itu kok CTA sama SUS itu sangat berbeda mereka ya. Kalau SUS itu hanya ngukur tingkat kepuasan, tapi kalau CTA itu ngukur tingkat efektivitas, habis itu ada saran-saran yang dikasih sama responden, habis itu ada
keluhan-keluhannya ya dalam bentuk kalimat gitu, dia menceritakan apa saja pengalamannya dia kayak gitu, itu CTA. Gimana? Sudah kelihatan bedanya CTA sama SUS? Sudah Bu. Kalau SUS sama CTA-nya digabung boleh Bu apa gimana? Sangat boleh, malah lebih bagus lagi kalau bisa kalian gabung dua metode seperti itu gitu. Sangat sangat boleh ya, sangat boleh, malah lebih bagus lagi. Jadi kan si responden itu ngasih saran, ngasih tahu keluhannya apa, habis itu kalian bisa ukur juga tingkat kepuasannya seberapa gitu. Intinya kalau dia kurang dari 68, ya udah berarti responden itu udah nggak puas. Kurang nih dari 68% ya. Berarti respondennya masih belum puas sama sistem tersebut. Tapi kalau sudah di atas 68, ya bisa kita simpulkan dia sudah puas sama sistemnya. Nah, ini aturannya dari mana? Memang ada bukunya ya, memang dikarang langsung sama Nielsen namanya. Jadi memang dia ahli dalam bidang usability ini, sudah menerbitkan banyak buku. Ini bukunya buku bule ya, bahasa Inggris gitu. Dan itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada sumbernya lah gitu. Alat ukurnya itu bisa dapat 68, itu gimana, itu sudah ada. Oke, gimana Brenda? Malah lebih bagus lagi kalau kamu gabungkan itu CTA sama SUS ini. Baik Bu, sudah Bu. Terima kasih Bu. Oke. Oke, ada lagi yang bertanya terkait tugasnya? Berarti minggu depan di tanggal 6 kita asinkron pengumpulan laporan sama kalian absen aja gitu ya, absennya secara online, tidak perlu tatap muka seperti ini. Itu terus 2 minggu lagi baru presentasi, jadi dibuatkan presentasi. Apa saja yang harus dicantumkan pada presentasinya itu ada contohnya, pakai contoh presentasinya yang sudah Ibu upload itu ya, slide yang sudah Ibu upload itu contoh use case usability, metode usability dengan studi kasus itu ya yang sudah Ibu upload di pertemuan 9. Jadi nanti apa saja isi dari PPT-nya itu aja cantumin, isinya itu sama seperti contoh yang Ibu kasih itu. Oke, gimana, ada yang bertanya terkait tugasnya sambil Ibu absen dulu ya. Kalau kuliah, seandainya memang nggak bisa hadir, sampaikan ke dosennya memang tidak bisa hadir, ya. Jadi jangan diam, jangan melempem atau nitip gitu ke teman, bilang ke teman bahwa aku nggak kuliah, soalnya aku ada kerjaan gitu, misalnya bilang ke temannya ya. Ya mungkin temannya akan nyampaikan ke Ibu gitu, tapi cuman Ibu sudah bilang di awal, waktu pertemuan pertama, kalau memang nggak bisa hadir, silakan hubungi Ibu ya. Jadi jangan titip absen ke temannya gitu. Disampaikan ke Ibu memang gimana, ada kendala di mana, atau ada ada masalah, atau memang nggak bisa hadir perkuliahan, ya disampaikan aja, dikoordinasikan gitu sama dosennya, jangan diam-diam ya. Jangan diam-diam, ya udah. Karena di sini kan saya ulangi lagi, kalian adalah mahasiswa, bukan siswa ya. Jadi harus sudah bertanggung jawab atas diri sendiri. Gitu. Oke. Nah, itu kira-kira untuk proyeknya silahkan dilanjutkan, dikerjakan minggu depan, itu dikumpulkan. Untuk absensinya kita absensi asinkron. Jadi Bu nanti kirim link absen gitu, silahkan absen di sana, dicek aja nanti di spadanya. Kemudian kita 2 minggu lagi di tanggal 13 Mei baru presentasi ya. Oke, ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri perkuliahan hari ini? Ada yang... Siap, tidak ada, Miss. Tidak ada? Oke, di sini ada yang Muslim. Kalau ada, Ibu ucapkan selamat Idul Fitri ya. Jadi Ibu duluan mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ada ya? Nggak ada? Oke, kalau begitu Ibu akhiri perkuliahan hari ini. Selamat malam, terima kasih untuk yang sudah hadir. Bisa live ya. Silakan bisa live.